Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada video ini, kami akan mempresentasikan aplikasi sistem informasi perpustakaan yang kami buat menggunakan Java pada NetBeans. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data anggota, buku, dan petugas, serta proses peminjaman, pengembalian, dan denda. Kami akan menjelaskan setiap form sesuai dengan alur penggunaan aplikasinya. Berikut adalah video penjelasan serta demonstrasinya. Untuk memulai aplikasi, pengguna terlebih dahulu masuk melalui form login. Pada form ini terdapat file, username, dan password. Checkbox password digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan password yang telah dimasukkan. Button reset digunakan untuk mengosongkan kembali data login. Button close untuk menutup aplikasi, dan button login untuk masuk ke dalam sistem. Untuk melakukan login, pengguna memasukkan username dan password pada file yang tersedia. Apabila data yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa proses login gagal. Setelah itu, pengguna dapat memperbaiki data login. Jika username dan password sudah benar, pengguna dapat masuk ke dalam sistem dan akan diarahkan ke menu utama. Dari menu utama ini, seluruh fitur aplikasi dapat diakses selanjutnya. Bagian tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke form menu utama. Form ini berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses seluruh fitur yang terdapat pada aplikasi. Pada form ini, kami tidak menggunakan menu bar dan menu item. Sebagai gantinya, kami menggunakan kumpulan button yang masing-masing akan membuka form sesuai dengan fungsinya ketika diklik. Sebagai contoh, button data anggota digunakan untuk membuka form data anggota. Selanjutnya, button data buku digunakan untuk membuka form data buku. Dan button data petugas digunakan untuk membuka form data petugas. Selain itu, terdapat button peminjaman untuk membuka form peminjaman. Button pengembalian untuk membuka form pengembalian. Dan button denda untuk membuka form denda. Terakhir, terdapat button logout yang digunakan untuk keluar dari sistem dan kembali ke form login. Form pertama yang akan kita bahas adalah form data anggota. Untuk penjelasannya, saya lanjutkan kepada rekan saya berikutnya. Selanjutnya adalah form data anggota. Form ini digunakan untuk mengelola data anggota yang terdaftar di perpustakaan. Pada bagian ID anggota, datanya sudah dibuat secara otomatis menggunakan metode auto ID. Jadi, kita tidak perlu mengisinya secara manual. Untuk menambahkan anggota baru, kita cukup mengisi nama anggota, nomor HP, memilih jenis kelamin, dan memasukkan alamat. Setelah semua data terisi, kita dapat menekan button simpan. Data yang berhasil disimpan akan langsung muncul pada tabel. Jika ingin mengubah data, kita cukup memilih salah satu data pada tabel. Data tersebut akan kembali tampil pada file yang tersedia. Kemudian, kita dapat melakukan perubahan dan menekan button edit. Untuk menghapus data, pilih data yang diinginkan lalu tekan button hapus. Sedangkan button reset digunakan untuk mengosongkan kembali seluruh file pada form. Pada bagian bawah juga terdapat button cari yang dapat digunakan untuk mencari data anggota tertentu. Selain itu, terdapat button cetak untuk menampilkan report data anggota yang telah disimpan. Setelah selesai dengan form data anggota, terdapat button close untuk kembali ke form menu utama. Selanjutnya, kita akan masuk ke form data buku yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Setelah form data anggota, berikutnya adalah form data buku. Form ini digunakan untuk mengelola seluruh data buku yang terdapat di perpustakaan.
Pada bagian ID buku, datanya sudah dibuat secara otomatis menggunakan metode atau ID, sehingga kita tidak perlu mengisinya lagi secara manual. Untuk menambahkan buku baru, kita cukup mengisi judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian kita juga bisa memilih kategori buku. Setelah semua data terisi, kita dapat menekan button simpan. Data yang berhasil disimpan akan langsung muncul pada tabel. Kemudian, pada tabel ini juga terdapat status buku yang menunjukkan apakah buku sedang tersedia atau sedang dipinjam. Status ini akan berubah secara otomatis ketika buku dipinjam dan dikembalikan. Jika ingin mengubah data, kita cukup memilih salah satu data pada tabel. Data tersebut akan kembali tampil pada file yang tersedia. Kemudian, kita dapat melakukan perubahan dan menekan button edit. Untuk menghapus data, pilih data yang diinginkan di tabel, kemudian tekan button hapus. Sedangkan pada button reset digunakan untuk mengosongkan kembali seluruh file pada form. Kemudian di bawah ini juga terdapat button cari yang dapat digunakan untuk mencari data buku tertentu. Selain itu, terdapat button cetak untuk menampilkan report data buku yang telah tersimpan. Setelah selesai dengan form data buku, terdapat button close yang berfungsi untuk mengembalikan ke form menu utama. Selanjutnya, kita akan masuk ke form data petugas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya setelah form data buku, berikutnya adalah form data petugas. Jadi di form ini digunakan untuk mengelola data petugas yang dapat mengakses dan juga menjalankan aplikasi ini. Lalu pada bagian ID petugas, datanya sudah dibuat secara otomatis menggunakan metode auto ID. Jadi kita tidak perlu mengisinya secara manual. Selanjutnya, untuk menambahkan petugas baru, kita cukup menambahkan nama petugas, username, dan juga password. Selanjutnya, username dan password yang disimpan nantinya dapat digunakan oleh petugas untuk melakukan login ke dalam aplikasi tersebut. Setelah semua data terisi, kita dapat menekan button simpan. Data yang berhasil disimpan akan langsung muncul pada tabel. Jadi, jika kita ingin mengubah data, kita cukup memilih salah satu data pada tabel. Data tersebut akan kembali tampil pada field yang disediakan. Kemudian, kita dapat melakukan perubahan dan menekan button edit. Selanjutnya, untuk menghapus data, kita dapat memilih data yang diinginkan pada tabel, lalu menekan tombol button hapus. Selanjutnya, untuk button reset digunakan untuk mengosongkan kembali seluruh text field pada form. Lalu pada bagian bawah juga terdapat button cari yang dapat digunakan untuk mencari data petugas tertentu. Selain itu, terdapat button cetak yang digunakan untuk menampilkan report data petugas yang telah disimpan. Selanjutnya, setelah selesai dengan form data petugas, terdapat button close. Button close tersebut digunakan untuk kembali ke form menu utama. Lalu setelah seluruh data utama tersedia, selanjutnya kita akan masuk ke proses transaksi peminjaman buku yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Setelah seluruh data utama tersedia, selanjutnya kita masuk ke form peminjaman. Form ini digunakan untuk mencatat proses peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Pada bagian atas, ID petugas dan nama petugas akan tampil secara otomatis berdasarkan petugas yang sedang login menggunakan file session pada Piket koneksi. Kemudian, ID peminjaman juga sudah dibuat secara otomatis menggunakan metode auto ID. Jadi, kita tidak perlu mengisinya secara manual. Selanjutnya, terdapat tanggal peminjaman dan tenggat pengembalian yang dapat diatur menggunakan spinner. Untuk menentukan anggota yang akan melakukan peminjaman, kita dapat menekan tombol cari pada bagian data anggota. Setelah itu akan muncul form pop-up anggota yang menampilkan daftar anggota yang sudah tersimpan. Pada form pop-up ini juga terdapat text file dan bottom cari yang dapat digunakan untuk mencari anggota tertentu secara lebih spesifik. Setelah salah satu anggota dipilih, data anggota tersebut akan langsung tampil secara otomatis pada form peminjaman. Berikutnya, kita memilih buku yang akan dipinjam dengan menekan tombol cari pada bagian data buku.
Setelah itu akan muncul form pop-up buku yang menampilkan daftar buku yang masih tersedia untuk dipinjam. Pada form pop-up buku ini juga terdapat text field dan button cari yang dapat digunakan untuk mencari buku tertentu secara lebih spesifik. Setelah salah satu buku dipilih, seluruh informasi buku akan langsung tampil secara otomatis pada form peminjaman. Kemudian, bottom tambahan digunakan untuk memasukkan buku tersebut ke dalam tabel transaksi. Dalam satu transaksi, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Untuk menambahkan buku berikutnya, kita cukup menekan kembali bottom cari yang pada bagian data buku, kemudian buku yang tersedia, lalu menekan tombol tambah untuk memasukkan ke dalam tabel. Jika terdapat buku yang salah dipilih, kita dapat memilih buku tersebut pada tabel lalu menekan tombol hapus untuk mengeluarkannya dari daftar aplikasi. Selain itu, terdapat button batal yang digunakan untuk membatalkan proses peminjaman dan mengosongkan kembali seluruh file pada data anggota dan data buku, serta mereset spinner tanggal peminjaman dan tenggat kembali. Setelah data anggota, tanggal peminjaman, tenggat pengembalian, dan daftar buku yang dipinjam sudah selesai, kita dapat menekan tombol simpan. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data transaksi peminjaman ke dalam database sekaligus menampilkan report bukti peminjaman buku. Report tersebut berisi informasi transaksi, data anggota, data petugas, tanggal peminjaman, tenggat pengembalian, serta daftar buku yang dipinjam. Setelah selesai dengan form peminjaman, terdapat button close untuk kembali ke form menu utama. Jika kita membuka kembali form data buku, dapat dilihat bahwa status buku yang sebelumnya tersedia telah berubah secara otomatis menjadi dipinjam. Setelah transaksi peminjaman berhasil disimpan, setiap buku yang telah dipinjam tentunya harus dikembalikan sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Proses pengembalian tersebut akan diselesaikan oleh rekan saya berikutnya. Setelah proses peminjaman, selanjutnya kita masuk ke form pengembalian. Form ini digunakan untuk mencatat proses pengembalian buku yang sebelumnya telah dipinjam oleh anggota. Pada bagian atas, ID petugas dan nama petugas akan tampil secara otomatis berdasarkan petugas yang sedang login. Ini bisa terjadi karena kami menggunakan file session pada package koneksi. Kemudian, ID pengembalian juga sudah dibuat secara otomatis menggunakan metode auto ID. Jadi kita tidak perlu mengisinya secara manual lagi. Selanjutnya, terdapat tanggal kembali yang dapat diatur menggunakan spinner sesuai dengan tanggal saat buku benar-benar dikembalikan. Untuk memilih transaksi peminjaman yang akan diproses, kita dapat menekan button cari pada bagian data peminjaman. Setelah itu, akan muncul form pop-up peminjaman yang menampilkan daftar transaksi peminjaman yang sudah tersimpan. Pada bagian form pop-up ini juga terdapat text field dan button cari yang dapat digunakan untuk mencari transaksi peminjaman tertentu secara lebih spesifik. Setelah salah satu transaksi dipilih, data peminjaman akan langsung tampil secara otomatis pada form pengembalian. Data tersebut meliputi ID anggota, nama anggota, data buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan tenggat pengembalian. Setelah data peminjaman tampil, sistem akan membandingkan tanggal kembali dengan tenggat pengembalian. Dari perbandingan tersebut, status pengembalian akan ditentukan secara otomatis, apakah buku dikembalikan tepat waktu atau terlambat. Kemudian, button tambah digunakan untuk memasukkan data buku yang dikembalikan ke dalam tabel transaksi. Jika terdapat data yang salah dipilih, kita dapat memilih data tersebut pada tabel lalu menekan button hapus untuk mengeluarkannya dari daftar transaksi. Selain itu, terdapat button batal yang digunakan untuk membatalkan proses pengembalian dan mengosongkan kembali seluruh field pada data pengembalian serta mereset spinner tanggal kembali. Setelah data peminjaman, tanggal kembali, dan daftar buku yang dikembalikan sudah sesuai, kita dapat menekan button simpan. Button simpan digunakan untuk menyimpan data transaksi pengembalian ke dalam database sekaligus menampilkan report bukti pengembalian buku. Report tersebut berisi informasi transaksi pengembalian, data anggota, data petugas, tanggal pengembalian, dan status pengembalian, serta daftar buku yang dikembalikan. Setelah selesai dengan form pengembalian, terdapat button close untuk kembali ke form menu utama. Jika kita membuka kembali form data buku, dapat dilihat bahwa status buku yang sebelumnya dipinjam telah berubah secara otomatis menjadi tersedia setelah transaksi pengembalian berhasil disimpan. Apabila buku dikembalikan tepat waktu, maka proses pengembalian selesai. Namun jika pengembalian dilakukan melewati tenggat yang telah ditentukan, data tersebut akan dilanjutkan ke proses perhitungan denda. Bagian tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke form denda. Form ini digunakan untuk menghitung dan mencatat denda dari transaksi pengembalian yang berstatus terlambat. Pada bagian atas, ID petugas dan nama petugas akan tampil secara otomatis berdasarkan petugas yang sedang login menggunakan file session pada package koneksi.
Kemudian ada ID denda. ID denda juga sudah dibuat secara otomatis menggunakan metode auto ID, jadi kita tidak perlu mengisinya secara manual. Untuk memilih data pengembalian yang akan diproses, kita dapat menekan button cari pada bagian ID pengembalian. Setelah itu, akan muncul form pop-up pengembalian yang menampilkan daftar transaksi pengembalian yang sudah tersimpan. Pada form pop-up ini juga terdapat text field dan button cari yang dapat digunakan untuk mencari transaksi pengembalian tertentu secara lebih spesifik. Setelah salah satu dipilih, informasi pengembalian akan langsung tampil secara otomatis pada form denda. Data tersebut meliputi tanggal kembali, tenggat kembali, dan jumlah buku. Dari tanggal kembali dan tenggat kembali, sistem akan menghitung jumlah hari keterlambatan secara otomatis. Pada sistem ini, denda per hari kami tetapkan sebesar Rp2.000. Setelah seluruh data tersedia, sistem akan menghitung total denda secara otomatis dengan mengalihkan denda per hari, jumlah buku, dan hari terlambat. Kemudian, button tambah digunakan untuk memastikan data denda ke dalam tabel transaksi. Jika terdapat data yang salah dipilih, kita dapat memilih data tersebut pada tabel lalu menekan button hapus untuk mengeluarkannya dari daftar transaksi. Selain itu, terdapat button batal yang digunakan untuk membatalkan proses denda dalam mengosongkan kembali seluruh field pada form. Setelah seluruh data denda sudah sesuai, kita dapat menekan button simpan. Button simpan digunakan untuk menyimpan data denda ke dalam database sekaligus menampilkan report bukti denda pengembalian buku. Report tersebut berisi informasi transaksi, data anggota, data petugas, buku yang dikembalikan, jumlah hari keterlambatan, denda per hari, dan total denda yang harus dibayarkan. Setelah selesai dengan form denda, terdapat button close untuk kembali ke form menu utama. Karena seluruh proses pada aplikasi yang sudah selesai, aplikasi selanjutnya kita dapat menekan button logout pada form menu utama untuk keluar dari sistem dan kembali ke form login. Setelah kembali ke form login, button close digunakan untuk menutup aplikasi. Dengan demikian, seluruh alur pada sistem informasi perpustakaan telah selesai kami demonstrasikan.